Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya waktu itu di postingan mau bikin tutorial ya. Sedikit berbagi cara sih sebenarnya, sederhana aja. Kita bikin dulu generate boleh di Gemini dimanapun lah, yang penting bikin dua background yang berbeda, yang gelap sama yang terang. Nah kita upload ke aplikasi CC ya. Nah kita edit di situ, kita kasih tanda aja. Tiap slide-nya kita tandain dulu pakai tanda plus yang yang itu saya tandain dulu satu-satu. Buat perpindahannya kita bebas, mau perpindahan segimana banyaknya terserah kita bikinnya. Nah saya tandain biar gampang, soalnya nanti harus sama dengan objek atau gambar objek kartunnya yang mau nanti kita geser-geser. Perpindahannya kita samain dengan yang backgroundnya, nanti pas gesernya kita ikutin sesuai dengan itu. Nah oke, kita bikin yang simpel-simpel aja, yang penting teman-teman ngerti, paham cara bikin kartun tempel dua background kayak gini. Perpindahan dari normal misalkan ke zombie atau horror. Nah ini udah saya bikin buat backgroundnya dulu ya. Untuk pergeserannya udah saya bikin, coba nanti saya play. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini perbedaan kayak gini aja, sederhana aja sebenarnya, tapi menarik buat dilihat gitu, orang betah nontonnya, lihat perpindahan dari sisi ke sisi lainnya. Apalagi nih ada dua background yang berbeda, dua objek kartun yang berbeda. Nah itu sisi menariknya di situ sebenarnya. Nah langsung saya pilih objek kartunya. Ini pemadam ya, anak kecil, dan satu lagi versi zombinya. Nah kita samain aja durasinya sama kayak backgroundnya, kurang lebih sekitar 4 detik lah, jangan usah banyak-banyak. Ini hanya tutorial cara bikinnya aja. Lalu hapus background otomatis. Oke udah kehapus, yang satunya satu lagi saya hapus juga. Oke udah bersih. Nanti kita posisiin, kita mau naruh di mana nih, mau bikin yang gelap dulu apa yang terang dulu. Nah kalau saya lebih enak yang terang dulu. Saya selalu posisiin yang terang paling atas layoutnya, overlaynya. Nah kita geser-geser aja manual, bisa sih untuk geser cepat, cuman saya lebih senang manual gini, lebih kelihatan rapi. Nanti angkanya nanti kelihatan di sini tuh, zoomnya berapa persen, posisinya di berapa persen juga kelihatan. Kita mau naruh buat nyamain gambar yang di bawahnya itu biar sama, biar seragam gitu, biar nggak ada patah-patah pas perpindahannya, jadi mulus. Nah itu pentingnya di sini nih, ini ilmunya. Ini sedikit sih sebenarnya, ini hanya berbagi tips aja lah, ini kita sharing aja, nggak apa-apa nih. Semoga teman-teman yang mau mulai ngonten kartun tempel ya bisa kebukalah wawasannya. Oke kita samain ukurannya ya, 70%. Posisinya juga kita samain, sumbu X-nya dan Y-nya ikutin dengan gambar sebelumnya, biar pas, ya nggak ada gap, nggak ada celah. Nah oke udah pas, kita checklist, lanjut lagi ke slide berikutnya. Kita samain dengan tanda di backgroundnya, jadi si gambar ngikutin tanda yang kita bikin di background itu. Nah saya tadi begini caranya. Klik backgroundnya, udah klik background, nanti kita lihat ininya, tanda dimana kita nandainnya, ikutin background yang paling atas. Nah kita tandain. Ini kayak saya salah tadi, harusnya ikutin backgroundnya. Tadi saya langsung tandain di objeknya, pas saya tahu ternyata salah langkah sedikit sih, nggak apa-apa. Ini buat teman-teman belajar juga, jadi nggak selamanya apa yang saya bagiin itu sempurna lah, jadi pasti ada trial errornya, percobaan namanya juga ya. Oke
kita lihat. Pokoknya teman-teman patokannya ke background aja kalau mau mindahin gambar itu. Patokannya di background, tanda plusnya di background, jadi kita ngikutin background yang di atasnya, itu otomatis pasti bakalan bagus, bakalan smooth, perpindahannya rapih, nggak ada pecah ataupun nggak seimbang ataupun nggak sama. Nah, ini tadi saya sempat ada salah sedikit di backgroundnya, saya hapus dulu yang itu harusnya jangan ditandain gambarnya, harusnya ngikutin tanda yang di background itu di atasnya yang gelap. Oke, saya ngikutin lagi. Nah itu udah saya tandain tadi di awal, kita tandainnya pas di tengah-tengah segi merah ini nih yang udah ditandain, itu otomatis harus sama dengan yang di background, jadi nanti gampang pas tutup puternya nanti gampang ininya. Nah saya tandain, ikutin, pokoknya itu gambarnya harus sama ya teman-teman, gambar yang pertama dan kedua itu ngikutin posisi di background itu, jangan sampai berbeda, soalnya nanti bakalan ribet ininya puter-puter tutupinnya bakalan susah. Nah ini pokoknya ikutin cara saya ini, simpel aja lah. Nah pas taruh di tengah-tengah garis putihnya, jangan di pinggir, nanti dia meleset nggak sama. Nah usahain di tengah-tengah gini. Oke, dikit lagi ya, tinggal kita nanti geser-geserin aja. Tapi pertama yang simpelnya kita bikin ininya dulu, tandanya dulu ya, soalnya nanti kalau nggak ditandain kita bingung ngegesernya gimana nih, ngikutin apa. Nah kan harus, jadi nggak bisa asal-asalan, jadi kita harus step by stepnya harus bagus lah, harus sesuai supaya gambarnya hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, pergeserannya tuh lembut dan mulus. Oke teman-teman, saya geser manual aja, pelan-pelan aja, saya kalau geser langsung itu kenceng ya teman-teman, jadi sengaja saya geser manual biar perbedaannya dia smooth gitu, halus, nggak ada nggak ada gap, nggak ada yang kepotong atau patah-patah. Nah kita lihat ya teman-teman, nah, seperti ini, nanti ikutin cara-caranya aja. Setiap gambar yang mau digeser kita tandain sumbu X nya itu gerakin ke kanan ya, pokoknya kalau gambarnya dia mau gerak ke kiri, sumbu X nya geser ke kanan terus sampai apa yang kita inginin, gambarnya mau di mana nih ditaruhnya nih, mau di pas tengah-tengah atau mau di sebagian badannya aja yang ini. Nah kita atur-atur aja lah supaya terlihat bagus, biar sesuai, harus sama. Oke teman-teman, oke kita lanjut lagi, pokoknya intinya sama kayak gitu, tiap potongannya itu sama, atas bawah gambarnya sama, sumbunya sama, jadi rapi bagus, nggak ada yang patah ataupun terputus keluar dari jalurnya. Oke lanjut. Yuk, oke, masih ada 1, 2, 3 lagi nih. Nah kita ikutin aja ya, geser ke kanan, ikutin ininya ke kiri. Kalau backgroundnya geser ke kanan berarti si objek kartunnya kita geser ke kiri, jadi nanti ada maju mundur. Nah itu jadi menariknya kartun tempel itu pergerakannya ya, maju mundur atau naik ke atas ke bawah. Mungkin untuk tambahan efek bisa ditambahin lebih ciamik lagi lah, teman-teman udah kreatif kali ya, ada fitur-fiturnya di aplikasi ini, efek yang getaran ataupun yang ada cahayanya atau yang apalah banyak pokoknya. Teman-teman coba aja belajar iseng-iseng, cobain efek-efeknya yang cocok buat
konten gini. Oke. Nah, kita bikin yang sederhana dulu aja. Nanti kesananya sih ngikutin lah, ada makin bagus lagi. Oke, ini udah yang ketiga nih, ini yang merah, tanda merahnya. Kita samain ya teman-teman. Harus selalu sama. Kalau saya bikin ini sih harus sama, soalnya kalau nggak sama nanti dia garis tutupinnya nggak akan apa mulus gitu perpindahannya, susah. Jadi ini sangat simpel, sangat sederhana. Ini saya lihat tutorialnya di YouTube juga sih sebenarnya sama, cuman saya bikin sendiri ininya, versi saya lah, versi gampangnya. Kalau di YouTube mungkin udah ada yang bahas juga sih, tapi ada beberapa cara, cuman saya ambil cara yang sederhananya aja biar teman-teman paham. Bikin kartun tempel yang tidak hanya bergerak, tapi ada sisi nilai tambahannya. Itu kan kalau YouTube tuh suka tuh nilai tambah dari suatu konten. Nah itu yang bikin konten kita menarik di rekomendasi itu, yaitu nilai tambah dari konten itu sendiri. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Nah ini tinggal satu step lagi, yang terakhir nih. Oke. Nah, ini saya atur dulu nih, samain lagi atas bawahnya. Angka-angkanya itu saya selalu samain biar nanti bagus hasilnya. Oke teman-teman, ini sengaja saya videonya bikin kayak gini ya, bukan landscape, cuman nontonnya sambil dibalik layar HP-nya biar teman-teman paham jelas isi dari video tutorialnya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh deh tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau saya bisa balas, saya balas komen teman-teman semua ya. Nanti kalau ada yang kurang ngerti, kita sama-sama belajar lah. Saya juga pemula sebenarnya, cuman ya suka aja gitu edit foto, edit gambar kayak gini. Oke teman-teman, nah dikit lagi nih kita beresin pergeserannya. Oh ya teman-teman, buat ngegeser gambar ini itu namanya setelan apa tadi ya, bentar, lanjutan ya, setelan lanjutan. Nah itu mainnya di posisi ya teman-teman, jangan yang putar itu kita muter gambar. Tapi kalau posisi itu perpindahan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, nah kayak gitu. Nah itu di yang transformasi ya, jangan lupa di transformasi, nanti klik lanjutan buat geser gitu. Nah ini belum dibuka, ini baru satu tahap lagi nih. Nah ini yang tutupi ini kita baru putar-putar lagi ininya. Nah ini putar manual aja. Nah kayak gini kita sesuaikan aja, pokoknya yang bagian terang dengan yang terang, bagian gelap dengan yang gelap. Nah jadi kayak gitu namanya transisi, jadi perpindahan sisi dari yang gelap ke yang terang, dari yang terang ke yang gelap. Oke teman-teman, terus geser aja, manual aja lah. Pokoknya kita sama-sama belajar lah. Saya bukan ahli juga, saya bukan guru, bukan master, saya sama-sama pemula. Cuman ada ilmu yang saya dapat ya, saya bagi buat teman-teman. Semoga aja bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke titik merah selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman, tinggal klik tutupi lalu putar aja, putar sesuai dengan sisi gelap dan terangnya. Nah kayak gitu kan, gampang sebenarnya, gampang banget lah. Insya Allah teman-teman ngerti lah. Maaf ya teman-teman kalau saya banyak ngomong, biar teman-teman semua menyimak gitu, bahwa ini ilmu yang bagus nih buat teman-teman, saya bagiin gratis. Oke, kita putar-putar aja, posisinya kita geser. Nah ya gitu teman-teman, tuh setengah.
seperempatnya bersih, satu setengahnya yang gelap. Nah kayak gitu. Nah ini namanya dual background, dua objek. Ini perpindahannya yang bagus. Oke, untuk nyedot gambarnya saya di Gemini ya teman-teman. Bolehlah sesuai keinginan teman-teman aja, mau bikin kayak gimana, backgroundnya mau tema apa, menggambarkan apa, kartunnya mau bikin kartun apa, bebas. Generate sendiri aja pakai bahasa Indonesia. Oke, nah ikutin tuh itunya, transisi yang gelapnya sedikit berarti kita geser ke sebelah kiri yang gelapnya. Pokoknya ngikutin si objek dia berdiri di sebelah mana. Kalau kebanyakan berdiri di sebelah yang terang, berarti banyakin ke yang terangnya, geser ke yang gelapnya biar sesuai. Oke, next kita ambil tanda merahnya, kita tutupi lagi, kita putar aja, putar manual pelan-pelan aja. Nah ini teman-teman pasti ngerti lah, ini simple banget nih teman-teman. Ini apa namanya, ini percobaan pertama saya main kartem. Ini saya langsung bagiin aja ke teman-teman biar teman-teman yang lagi semangat nih kontennya, biar makin tambah semangat nih, ada inspirasi sedikit lah, ngebuka wawasan teman-teman juga. Saya senang kalau bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Nah ini kita lanjut lagi ke garis merah selanjutnya, kita putar, kebalik, sorry. Nah kita puterin lagi sampai sejajar background ya teman-teman, jangan sampai miring, nyerong ataupun apa. Kita ceknya di ini nih, yang tanda panah ke atas ke bawah yang sebelah kiri atas ujung. Nah ini buat kita ngelihat hasil editan kita itu udah simetris atau belum. Nah itu kayak gitu. Nah udah bagus. Saya selalu cek setiap kali udah diputar, saya cek lagi udah simetris belum, udah lurus belum, udah bagus belum. Saya selalu cek and recheck lagi, karena kualitas konten kita menentukan nanti hasil akhir di YouTube-nya itu banyak yang nonton apa enggak, menarik apa enggaknya. Nah kita coba cara yang simpel dulu aja lah, nggak usah yang susah-susah. Nanti juga sambil jalan sambil belajar kita akan ngerti, paham gimana caranya. Oke, nah saya cek lagi, oke udah mulus ya tuh, topinya sama sepatunya oke, semuanya udah oke. Lanjut dikit lagi nih, teman-teman disimak ya sampai beres ya, ini bagus buat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan nih teman-teman, saya sampaikan ya, semoga aja ini bermanfaat lah buat teman-teman semua, biar ada inspirasi sedikit lah, nggak apa-apa, buat bikin contoh konten kartun tempel dua background kayak gini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Simak sampai selesai, jangan lupa subscribe ya. Ini nggak apa namanya, kita ini kenalan. Nah sip, nah udah bagus, kita mulai ya. Nah udah oke tuh teman-teman, udah sip perpindahannya.